Pak jadi guru 2010, jadi guru sampai 2013. Oh gitu. Nah, setelah itu jadi videographer wedding pernah. Sobat UPKK, balik lagi bareng aku Rafa Syabira Syaida di Upcast UPKK Podcast. Nah, udah lama nih kita nggak ketemu sama Sobat UPKK. Udah 1 tahun lebih. Kalau dihitung-hitung bukan 1 tahun lagi, udah hampir 2 tahun lah mungkin kurang lebih. Biasanya kalau udah lama nggak ketemu itu enaknya ngomongin soal karir nggak sih? Iya kan? Nah, kalau ngomongin soal karir, bagusnya tuh ngomong sama orang yang udah berkarir di bidangnya, yang udah sukses berkarir nih. Kalau di era sekarang, di era Society 5.0, di era teknologi, yang lagi hype-hype itu karir tentang content creator. Pasti kalian udah gak asing ya sama content creator. Nah, kebetulan banget nih, hari ini kita kedatangan seorang content creator yang tampan, tinggi, kaya, gagah, orang asli Minang. Habis itu humoris lagi. Tipe-tipe cewek idaman bana kok. Tipe-tipe idaman cewek ya, maksud awak. Nah, boleh nih kita sapa dulu content creator kita, Udario. Halo Udario. Halo. Gimana kabarnya Udario? Alhamdulillah sehat. Ala kanyang pari Udario. Alah kanyang. Kalau alun makan sih Udario enggak ada. Awak santai sih kau Udario. Udario, tadi dari job fair mana? Betul enggak Udario? Ya, job fair. Makasih Udario di job fair. Soalnya awak enggak datang tadi ke job fair dulu Udario. Boleh di-spill dikit boleh enggak sih Udario? Ya biasa, sharing-sharing pengalaman biak konten. Tahun baru mulai, terus tips dan trik. Gitu saya. Ngomong-ngomong tahun baru Udario mulai, Udario kan udah jadi konten kreator tuh udah lama. Dari Garundang ya di YouTube. Nah, itu dari tahun baru udah mulai yang berkecimpung bana di dunia konten kreator tuh dah. Jadi mulainya itulah dari waktu kuliah 2007 lah. Terus mulai menemukan tema yang pas itu 2016. 2016 bikin YouTube Garundang, konsepnya komedi berbahasa Minang. 2020 bikin Instagram pribadi Udario. 2021 TikTok, Facebook 2023. 2023. Udah alumni dari Universitas Mata udah, kalau boleh tahu. Siapa tahu satu alma mater udah. Iya, bisa jadi. Dulu sempat kuliah di UNP. Wih, iya udah. Wih, satu alma mater kok sama Udario. Keren dah. Enggak ada udah, tapi kan masa udah. Masuk dulu di FBSS, Sendra Tasik dulu. Sendra Tasik. Wih, Sendra Tasik berarti musik. Musik. Nah, awak ngomong-ngomong soal musik, awak dulu ada scrolling IG udah. Kan kepo lo sama kehidupan udah. Nah, postingan awal tuh ada udah main gitar. Tadi postingan nyanyi. Berarti udah dulu pemusik udah. Ya, dulu karena jurusan Sendra Tasik, jurusan musik, dulu main perkusi. Jadi kalau anak musik kan memang harus bisa sadonya. Oh iya betul. Ya, jadi bisa gitar, nyanyi seketek-seketek, tapi perkusi yang di dalamnya waktu itu. Seketek tuh boleh dinyanyian tuh dah gini. Nah, itu masalahnya. Kepo lo sama suara udah. Biasanya kan lihat di konten udah nggak pernah nyanyi. Coba lah nyanyi. Itu sebenarnya untuk hapus itunya, untuk hiburan untuk diri sendiri gitu. Jadi kalau untuk menghibur orang kayaknya lu bisa. Coba lah setek lo udah. Awak nih udah nggak suara udah. Oh kan memang itu alat yang memang dipegang tuh drum. Sama kan drum enggak ada siko. Oh iya dah. Nggak yang megang mic-nya udah ada. Nggak waktu itu. Tapi aduh, udah posting pas nyanyi loh di IG. Aduh. Coba lah setek udah. Terus mana lip sync tuh? udah si nyanyi dah. Udah asli tuh. Aduh. Nah, udah dari musik tah. Jadi Sendra Tasik sempat jadi guru enggak udah? Sempat jadi guru 2010, jadi guru sampai 2013. Oh gitu. Nah, setelah itu jadi videographer wedding pernah, sampai 2016 baru full time content creator. Tuh dari pemusik, terus tiba-tiba jadi guru Guru, tapi masih guru musik kan udah? Guru seni. Guru seni masih relevan lah kok. Tiba-tiba ke content creator yang di bidang lawak-lawak lo lah, di bidang lucu-lucu gitu dah kontennya. Nggak lo bidang musik gitu dah. Kok bisa tuh dah? Nah itu sebenarnya karena terjepit ekonomi waktu itu. Jadi memang nggak ada pekerjaan lain. Nggak, waktu itu tuh Nia coba media sosial tuh karena memang peluangnya masih gadang waktu itu.
terus pesaingnya sekete. Jadi cobalah dicoba media sosial, karena kalau di Sumatera Barat kan waktu itu memang masih jarang konten kreator. Nah, makanya Nio berjuang di situ. Mulai 2007 tuh banyak gagal, 2016 baru berhasil, nah baru Nio memfokuskan di konten kreator. Berarti emang udah uji coba dan udah tuh berarti tipe yang pintar melihat peluang ya udah. Mbak tuh deh. Ya. Mbak cerita itu. Kayak yang penting coba saja gitu lah. Yang penting berusaha dan alhamdulillah ada hasilnya gini. Yang penting dicoba. Tuh sobat UPKK. Kalau berkarir tuh nggak boleh takut-takut dan ada. Harus dicoba semuanya. Jadi apapun hasilnya pasti nanti di akhirnya bakal bagus. Kayak udah Rio udah sukses jadi konten creator. Enggak, sebenarnya alum sukses alum kayu. Nah, itu Alah kayu nggak sih dah? Ya. Konten creator tuh karya kadang udah. Iya sih, cuman kan banyak lah yang endorse. Banyak, brand ambassador udah saya ada 3 tuh tag di bio. Tapi orang kan lebih banyak yang lain. Iya, tapi udah yang paling kadang di Sumatera Barat tapi. Iya, nggak setuju udah kah? Nggak sih, sama lah. Merendah untuk mereka tuh udah kok Stena. Anda. Nah, udah Mbak kok udah milih jadi content creator karena melihat peluang. Waktu itu peluangnya kata udah masih luas lah dengan orang yang masih sedikit. Kalau sekarang kok masih kayak gitu nggak ada kondisinya? Dengan udah yang kalau dari 2006 balik berarti ya udah duduknya jadi full time sampai kini 2020 sampai ala berapa tahun tuh? 2 balik tahun mungkin. Sampai nggak ada? 2 balik tahun. Coba itu enggak? Coba itu 2006 balik ke 2020 sampai 7 balik 8 balik. 8 tahun. Nah itu udah lama tuh udah. Masih sama enggak kondisinya sama kini? Justru makin besar kini. Mbak tuh udah. Ya karena platform baru banyak muncul kan. Kayak TikTok. Dulu 2016 belum TikTok. Oh iya betul. Ya. Tapi kan kini tuh banyak konten kreator yang muncul dan trendingnya pun kalau udah kan kontennya tuh bermanfaat. Apalagi pas di akhir tuh kalau nggak salah udah selalu menyisipkan pesan-pesan. Kalau gini kan modal joget, modal goyang sih orang lah trending gitu dah. Justru itu kan berarti kan peluangnya masih sangat besar. Karena tiap platform IG, TikTok, YouTube, Facebook itu punya cara menghasilkan uang masing-masing. Misalnya yang joget-joget bisa di TikTok tapi belum tentu bisa di IG. Ya. Yang cak dia udah ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok. Udah kan udah coba 3 ini. Mana yang lebih bagus untuk seorang content creator yang emang edukasinya tuh bagus ke penontonnya gitu. Berarti dari segi edukasi. Iya, dari segi edukasi. Penyampaian konten ya. Iya, penyampaian konten. IG lebih bagus. Kenapa tuh dah? Karena pertama IG itu yang nonton biasanya 80% followers. Kalau TikTok yang nonton 80% belum tentu followers. Karena cara berkembangnya beda. Kalau TikTok itu ada nama sistemnya FYP, kalau IG tidak ada FYP. Jadi kalau FYP itu kita tidak follow orang tuh tapi bisa muncul beranda kita. Jadi yang nonton misalnya di TikTok itu 100.000, belum tentu 100.000 itu followers kita yang kenal kita. Tapi kalau IG saya nonton 100.000, 80% itu followers kita yang udah kenal kita. Jadi lebih pas sampai konten itu di IG daripada TikTok. Betul. Nah kalau menurut Uda, ngomong-ngomong soal konten tadi dah, konten apa sih yang kriteria yang menurut Uda tuh Iko pas loh untuk di post di masyarakat, untuk dilihat oleh masyarakat gitu? Nah Mbak tuh dah agak sensitif. kepo lo SD. Jadi sebenarnya itu kan tergantung masing-masing kreator. Ada yang menganggap konten joget-joget itu aman misalnya kan. Ada yang menganggap juga konten yang berbau sensasi itu misalnya atau bermasalah dengan ABC yang settingan dan lain-lain itu tidak masalah misalnya kan. Itu kan beda-beda orang. Tapi sejauh ini konten kreator misalnya yang benar-benar bisa bertahan jangka panjang itu ya benar-benar membuat konten yang tidak ada sensasi, yang tidak ada pansos dan lain-lain, biasanya seperti itu. Jadi buatlah konten yang positif, karena tidak selalu konten negatif itu kan kalau sekarang tuh image-nya kalau negatif itu lebih cepat dapat penonton. Betul. Misalnya kalau cewek joget-joget agak buka-bukaan itu biasanya penonton lebih tinggi. Tapi tidak akan lama biasanya. Dan orang-orang misalnya kayak brand atau pemerintahan itu pasti tidak akan mau meng-hire orang-orang seperti itu. Jadi harus buat konten yang benar-benar positif ya, udah berdampak bagi orang. Bukan benar-benar positif, artinya tidak melanggar norma-norma. Oh, tidak melanggar norma. Iya.
Nah itu sobat UPKK dengerin tuh, jangan cuma konten kayak gitu, harus ada edukasinya ke penonton. Setidaknya ada hiburan. Ada hiburannya bentar ya. Yang penting tidak membawa dampak negatif bagi sekitar ya udah. Ya. Nah udah lama udah paham soal dunia content creator. Kalau bahasa orang kini ya tuh udah sepuh udah. Nggak, Alah tuh 8 tahun mah udah. Siang ala bertahan jadi konten creator 8 tahun tuh. Kami sih banyak kini anak-anak muda yang mulai jadi konten creator, tapi kadang kan ndak sabaran, ndak konsisten bikin kontennya, itu kan susah naiknya, akhirnya mereka nyerah. Nah kalau udah pernah ndak di titik hampir mau nyerah bikin konten, kayak suka dukanya gitu dah. Nah untungnya dari awal tuh ada pernah nyerah, jadi dari awal menentukan pilihan, udah stop pekerjaan, fokus konten kreator, itu harus sampai berhasil. Jadi tidak ada cerita nyerah di tengah jalan karena yakin ini pasti bisa, Berarti udah tipe yang konsisten gak sih? Kalau di dunia konten kreator kayaknya iya sih. Karena untuk konsisten tiap bulan upload dari 2016 sampai 2024 tuh kayaknya tidak banyak. Dan itu membutuhkan ide yang tidak sedikit. Iya. Nah sampai sekarang tuh sudah hampir sekitar 1000 konten diproduksi. Wow, itu di seluruh platform dah? Seluruh platform. Udah 1000 konten? Udah hampir 1000 konten. Hampir 1000 konten. Itu udah sendiri yang konseptual atau sama tim? Kalau untuk ide 100% itu awak surang. Kalau yang tim nih untuk kapan nih? Nah, misalnya take video, sound, ngedit. Kalau ngedit dulu awal-awal awak sadonya, take awak, ngedit awak, buat materi awak. Tapi kalau gini lah do tim, bantu take video, ngedit. Tapi finishing video tetap awak. Tetap edit. udah. Ya. Berarti tim ini bantu di belakang layar gitu ya? Mempermudah lah pekerjaan. Nah udah kan banyak nih anak UNP yang mau jadi content creator, bahkan sekarang pun bukan cuma UNP tapi mahasiswa-mahasiswa lain yang juga pengen berkarir di content creator. Udah ada nggak sih rahasia udah jadi content creator? Rahasia ya itu tadi. Yang pertama mungkin kalau kita awal-awal bikin konten itu yang harus kuat itu karakter, konsep. Misalnya kalau di Udario itu konten komedi berbahasa Minang, logat Solo. Iya. Jadi makin kuat value-nya itu biasanya akan lebih gampang mendapatkan followers. Semakin unik orang itu, semakin gampang dia mendapatkan followers baru. Terus yang kedua tuh konsisten. Yang ketiga jangan takut bertransformasi karena akan ada muncul lagi platform-platform baru. Kalau sekarang mungkin ada TikTok, mungkin besok ada lagi platform baru yang baru. Jadi kita menyesuaikan. Nah, gitu. Nah, kalau soal membangun branding yang pertama, bagaimana udah membangun branding dari konten udah sendiri gitu? Apalagi kan itu pakai bahasa daerah yang mana kita tahu kalau pakai bahasa daerah tuh kan sulit naiknya ya udah. Nah, gimana udah menguatkan dengan branding itu? Nah, justru itu. Jadi dulu waktu sekolah, kebetulan SMA kan di Padang. Oh iya, sama apa tuh dah? SMKI. Oh, dia enggak satu almet ada dah. SMKI, ya. Jurusan musik berarti ya? Jurusan musik. Jadi kalau bahasa Solo tuh kan biasanya sering dicemooh karena bahasa daerah kan waktu sekolah. Emang beda udah logatnya? Beda lah. Kayak beda. Awalnya pernah dengar logat Solo tuh ya dah. Coba boleh coba tuh dah. Agak beda memang, jauh beda. Misalnya kalau Padang 100 misalnya, kalau di Solo 100. 100. Nah, itu hal-hal yang mendasar. Jadi sering dicemooh kan. Dulu kan malu. Iya. Tapi sekarang jadi senjata. Justru semakin kental logat tuh biasanya semakin diminati di media sosial. Oh iya betul. Karena semakin unik kan. Nah misalnya konten kreator B itu dia logat Payakumbuh, logat Pariaman, logat itu kan beda-beda. Iya betul. Nah itu sebenarnya value-nya. Berarti harus bangun keunikan dari konten itu sendiri. Cuman itu nggak sih dah pas awal-awal tuh kan susah naik gitu dah. Kalau misalnya nggak didukung, biasanya kan orang tuh ngeliat visual dulu. Kalau nggak ganteng di skip, nggak ganteng skip. Kalau udah kan dek ganteng kan ya salah satunya. Itu salahnya. Kalau di komedi orang nggak lihat tampang. Memang murni lihat konten. Bisa menghibur enggak? Bisa buat ketawa enggak gitu. Bisa buat galak enggak gitu. Lebih ke situ. Tapi kecuali di dunia modeling misalnya sinetron atau apa mungkin bisa ya basic ya. Nah, dan kuncinya itu yang penting tuh story is number one. Berarti cerita tuh yang paling kuat harusnya. Baru siap tuh personal brandingnya. Jadi ide-ide yang ada di konten Udario tuh memang ide-ide yang muncul dari kejadian sehari-hari di sekitar. Bagaimana kayak udah nyusun ide kan udah lihat dari kejadian sehari-hari sekitar tuh gimana udah menganalisis kan banyak nih kejadian sekitar kayak misal orang jatuh, orang kecelakaan atau ada kejadian kemalingan atau gimana tuh nggak mungkin kan semuanya kita pakai udah. Sebenarnya hal-hal sederhana misalnya kini waktu diundang podcast
Terus misalnya udah nampak yang aneh misalnya, saya kayak kue misalnya. Yang mana kok dong? Anehnya juga bisa jadiin komedi. Jadi Beko tinggal catat saya, si A diundang podcast tapi matuwe ke kue saya. Orang ngecek tapi gitu sih kan. Apa sih ya? Tapi matuwe gitu. Iya. Ini makan misalnya gitu. Itu kan hal-hal sederhana. Kan saya tinggal dicatat. Beko tinggal nunggu waktu eksekusi. Jadi di handphone aku lo banyak materi loh. Tinggal waktu eksekusi saya. Tapi dari banyaknya kejadian yang udah, berarti ada yang keseleksi juga kontennya, yang nggak ke post gitu. Oh iyalah. Bukan nggak di post tapi masih pending. Oh masih pending. Nunggu waktu keluar. Standar konten yang pas untuk udah post tuh kayak mana? Minimal harus ada ending lah, ada punchline lah di belakang. Kayak mana maksudnya kalau? Saya tuh nggak datar-datar segitu, endingnya gitu yang nggak ditebak orang lain. Gitu. Jadi orang tuh nunggu nonton sampai habis. Gitu. Kayak seru gitu ya, berarti kontennya tuh harus benar-benar kita harus bikin kompleks. Nah udah soal milih tim, kan konten kreator tuh kita nggak bisa juga sendiri ya udah. Tapi udah mulainya sendiri. Mulai sendiri. Kayak Semua mana? sendiri. Jadi dulu awal-awal tuh konten memang di mobil sama pacar. Iya. Masih konsepnya. konsepnya. Sama pacar. Jadi tinggal taruh kamera di dashboard, di lem, taruh audio, udah acting. Kayak gitu sih. Gitu aja dulu awal-awal. Oh tuh sampai ketemu tim tuh ada? Karena awal mulai berkembang kan, ada muncul karakter ama, ada muncul karakter adik, istri dan lain-lainnya kan. Berarti butuh tim, butuh orang yang pegang kamera. Lalu hire tim. Mbak Caro udah menyeleksi tim kayak misalkan. Karena tim tuh udah Alhadujo sebelumnya 2006 balik tuh Alhadu tim. Oh, jadi tapi 2020 di IG itu lah tinggal pakai tim yang ada. Oh, berarti sebelumnya enggak dipakai udah? Sebelumnya cuma pakai untuk YouTube. Nah, YouTube ini beda dari konten Udario pribadi. YouTube itu grup komedi. Beda lagi namanya Garundang. Garundang tuh. Udario pribadi. Nah, tim tuh cuma ada untuk Garundang dulu. Oh, udah enggak main, udah main kan? Main juga di Garundang. Tapi sebelumnya katanya udah dimain di belakang layar kan? Ya. Itu kayak mana memutuskan bisa tampil di depan layar? Soalnya kan tidak diputuskan karena memang kebutuhan pemain waktu itu kebetulan keluar, ada yang keluar beberapa orang, terus diputuskan untuk cari pemain baru. Ternyata tidak cocok dengan teman-teman yang main, terus akhirnya diputuskan ya udah Rio saya yang maju, tapi tidak usah melawak, membantu jalannya cerita saya. Kan kalau pemain baru saya susah mengembangkan cerita. Oh iya betul. Cuman membantu sifatnya di awal. Berarti apa namanya tiba tuh? Karakter pendukung. Ya, pemeran pembantu lah. Oh, pemeran pembantu ya. Nah, disitulah mulai belajar, baru buat konten pribadi 2020. Nah udah, kini kok konten lawak tuh kan orang kalau di Sumatera Barat tuh ada komunitasnya gitu ya dah. Nah itu kalau untuk bikin konten lawak sampai kini tuh masih laku nggak gitu, nggak capek nggak naiknya kini dah menurut udah? Atau ada konten-konten lain yang mungkin menurut udah, oh itu bisa loh capek laku loh gitu? Kalau Sumatera Barat masih sih kayaknya, karena orang cari hiburan tuh emang komedi. Tuh kalau kini-kini gue yang capek laku kayak pertengkaran antara selebgram sih. aduh kalau itu kayak laku, cuman kan enggak selamanya ya. Iya, kan? itu sebentar trending. Cuman hiburan ya, namanya awak kan suku celik orang bercakap. Jadi kepo. Kepo, lebih ke kepo isi tapi ceritanya. Kalau memang kontennya kayaknya masih komedi. Masih komedi. Berarti yang lain menurut udah belum ada peluang untuk naik. Kayak misal konten gini kan review makanan atau konten vlog gitu. Itu belum kalau di Sumatera Barat gitu. Ada sih, cuman kan yang paling tinggi itu emang komedi kayaknya. Emang komedi. Faktornya tuh kan sebagai udah yang ala paham gitu. Faktor yang membuat kayak konten-konten selain komedi itu kurang diminati di Minangkabau ya, masyarakat Sumatera Barat. Karena pada umumnya orang kalau lihat media sosial itu kan cari hiburan. Iya ya. Jadi kebanyakan orang itu cari lihat media sosial karena suntuk, pengen dihibur, pengen tuh ya pasnya komedi. Nggak mungkin suntuk tapi lihat review makanan tuh beda. Tapi bukan berarti review makanan dan vlog itu nggak berkembang di Sumbar, berkembang. Cuman kan yang paling tinggi komedi. Iya betul. Nah komedi itu kan bermacam-macam. Ada kemasannya Mediko, ada kemasan Mediko. Nah tergantung awak lah membuat brandingannya seperti apa. Komedi itu payah ndak dah. Soalnya kan kalau ndak sadar orang bisa melawak gitu. Kayak udah mungkin dari ketek lah tak biasa melawak gitu. Nah justru terbalik. Jadi dulu tuh wak jarang ngecek ya kan. Jadi memang agak introvert, jarang ngecek, ndak suka melawak, tapi suka komedi. Nonton komedi lah lamu. Tuh. Nah semuanya itu sebenarnya komedi itu bisa dilatih.
Tahu nggak Andrea Taulani? Tahu. Kan tak komedian dulu. Enggak. Ini pasti lawak ya? Iya, lawak. Karena ini circle-nya lah komedian. Kalau udah sendiri Mbak cara membangun bisa jadi seorang komedian. Nah di Garundang kan karena teman-teman wak komedian, jadi di situ wak circle wak lah komedi. Berarti membangun circle dulu ya. Bangun circle komedi, wak terlatih di situ. Kan yang nama komedi itu nggak cuman buat orang galak, ada namanya pancingan, ada punchline, ada gini-gini. Nah itu perlu dipelajari. Berarti udah cuman belajar dari lingkungan atau ada faktor lain? Dari lingkungan, kalau kan kami juga ada terima off air untuk lawak. Ya. Nah itu belajar lo baca terus sih mancing. Apa sih punchline tuh? Siap Kalau main grup guru pertama udah tuh dah. internet sih. Internet. Cuma di internet sebenarnya. Nggak. Biasanya kan orang ada yang memotivasi itu belajar dari konten-konten gitu udah enggak? Nggak dulu. Karena ini belajar dari mah kan yang bahasa Minang kan jarang. Oh iya. Ya kan, ini belajar dari mah. Tapi Pacapari dulu ada. Itu cuman itu kayak alum kental itu apa ya? Kalau menurut awak di awal dulu, alum kental bahasa daerahnya. Kan yang awak tonjolkan kini kok bahasa Solo. Kalau panutan yang seperti itu ada waktu itu leh. Kalau Pacapari kan bahasa Padang tuh. Iya, bahasa Padang. Jadi waktu itu gitu. Nah, udah berarti dari kata udah bukan tipikal yang pelawak, tapi membangun branding diri sendiri sebagai seorang pelawak itu dari udah besar ya udah. 2020 lebih tepat. Nah, itu teman-teman yang penting tuh ada niat dan belajar. Kalau ada niat dan belajar pasti kita bisa aja apa aja. Pasti bisa. Nah, udah kalau untuk kedepannya gimana pandangan udah soal dunia content creator? Kedepannya pasti akan tetap lebih bagus karena seluruh UMKM, seluruh brand pasti iklan sekarang di media sosial. Iya. Saingan apalagi di Sumatera Barat itu tidak terlalu banyak konten kreator. Nah, peluangnya masih sangat besar. Iya. Terus kalau yang baru mulai misalnya pokoknya peluang untuk jadi konten kreator itu masih sangat besar. Sebesar apa dah? Lebih besar dari 2016. Oh. Karena platformnya udah banyak. Cara menghasilkan uangnya lebih gampang sekarang kan. Kalau di TikTok cuman live dapat saweran udah menghasilkan uang. Iya. Udah pernah live? Enggak pernah. Coba. Cuman enggak pernah. Enggak dapat saweran. Bukan enggak dapat. Tuh. Kayaknya enggak itu apa? Wah, dia buat konten saya gitu. Oh, jadi Nggak neo di situ. Kenapa tuh udah ada sedikit gangguan atau gimana di live TikTok gitu dah? Karena live TikTok makin ke sini itu pertama makin toksik. Yang kedua challenge atau tantangan yang di TikTok tuh makin tidak masuk akal. Kayak matu dah yang matu. Ya contohnya misal kumur-kumur air ke jamban misalnya kan. Sumpah ada dah. Oh, pernah coba. Bego aja lah. Jadi kayak tidak masuk Iya, akal. itu Kayak merendahkan diri Wak, gitu. Demi saweran kita kayaknya kurang pas deh. Kalau bukan Wak merendahkan orang-orang yang live TikTok seperti itu ya, itu kan pilihan orang lain. Pilihan. Tapi Wak lebih memilih untuk tidak itu. Dia konten saya. Dia berarti udah konsisten dengan tujuan awal udah jadi. Nah, kalau di IG udah live Instagramnya? Jarang tuh ya. Kan kalau di IG memang tidak menghasilkan live-nya. Iya. Menyapa followersnya. Tapi IG ada story premium, udah pernah coba? Nah, belum lah. Coba lah udah. Itu bisa apa? Awan enggak langganan sih, cuman kan ada beberapa yang bayar 7,5. Oh iya. Ini semakin tinggi semakin mahal. Udah enggak niat coba itu? Coba pelajari Beko. Boleh tuh dah. Kalau jadi Beko langganan Beko dah. Nah udah, kalau awal udah membangun konten itu udah pernah kepikiran enggak siapa yang bakal nonton konten udah? Kalau target pasar gitu istilahnya. Oh iyalah, pastilah ditentukan. Karena 2016 itu memang di-prepare dengan baik, konsepnya seperti A, terus target pasar seperti A. Kan lah gagal dari 2007 sampai 2016 tuh lah banyak konten yang dibuat tapi gagal ya. Berarti 2016 tuh sampai di riset penontonnya kira-kira umur bara sampai umur bara ya. Jadi diminta data insight beberapa akun Instagram waktu itu, akun media-media Minang, terus umurnya segini. Berarti kalau kontennya temanya lucu-lucuan waktu pacaran kayaknya pas kok. Pasarnya orang Minang gitu, lebih ke situ. Mbak Acaro udah minta ke Instagram Minang lain tuh deh. Kebetulan Wak kenal beberapa orang ada. Kurang dalam gak dah? Iya, jadi Wak minta. Biasanya itu enggak hal yang dirahasiakan. Oh, jadi boleh minta? Boleh lah, apalagi brand kan yang iklan, boleh enggak minta insight. Oh, website pribadi. Penontonnya cewek cowok berapa, umurnya gitu. Iya. Nah, kalau selain itu Mbak Aca ada
cara udah men-survey pasar gitu? Soalnya kan biasanya kalau alah pun ndak buat, alah pun ndak tentuan, kadang target pasarnya kan ndak sesuai gitu. Ya, nah karena target pasar orang Minang, orang mengerti bahasa Minang, berarti komedia berbahasa Minang, terus spesifik lebih ke bahasa Solo. Bahasa ya. Solo. Karena akan semakin spesifik konten, itu akan semakin bagus. Kan banyak orang yang komedi Minang, itu banyak tuh mungkin. Oh iya. Ya kan? Komedi Minang bahasa Solo banyak enggak? Enggak, nah ada. Semakin Bahasa spesifik, semakin akan bagus untuk mendapatkan penonton. Nah, udah tadi balik ke masa lalu nah di tahun 2006 balik itu kan teknologi itu masih asing dah. Iya kan? Awak dulu 2006 balik masih ketek-ketek. Udah tamat sekolah tahun berapa ada SMA? 2005. Baru lagi ya. Mulai ya. Nah, itu gimana sih cara udah bisa berpikir melihat peluang konten kreator itu sebagai sebuah peluang yang besar di masa depan? Kan kita nggak bisa lihat masa depan udah. Ya, jadi 2007 itu ada family yang berhasil di media sosial, tepatnya itu lebih ke website waktu itu, AdSense namanya. Jadi dia berhasil, penghasilannya Jutaan. sampai ratusan waktu itu, ya kan, website. Nah di situ mulai belajar AdSense, website, bikin website 2007. Terus ternyata 2008 itu baru tahu kalau YouTube ada AdSense-nya. Jadi lebih gampang bikin video daripada bikin web. Waktu itu bikin video. Nah disitulah memotivasi, berarti yang family ini berhasil, berarti kita harus berhasil di YouTube. Nah gitu. Dari sana lah udah kepikiran bikin konten kreator. Ya, baru pindah Instagram, baru TikTok, baru Facebook. Nah jadi intinya kita tuh harus bisa mencoba, gagal berkali-kali nggak apa-apa, yang penting coba aja dulu yang penting. Nah makasih udah Rio udah menyempatkan waktu untuk hadir di Upcast hari ini. Semoga konten hari ini bersama Udario sangat bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa like, komen kalau ada teman-teman mau request konten di bawah ini, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya karena semua itu gratis. Sampai jumpa di Upcast selanjutnya. See you, bye bye.